Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Ya Allah kami bermazmur, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami renungkan firman kebenaran-Mu yang terus menyatakan kebesaran kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu bagi kami semua. Kami berterima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan semangat yang baru di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semakin berbuah kehidupan kami dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyambut pemberitaan kebenaran firman kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan teruskan. Mari saudaraku kita buka Alkitab kita. Masih dari tentunya bagian Galatia pasal 5. Ya, ayatnya yang ke-22 masih dalam tema yang besar, buah roh ialah kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menolong kita menghadapi pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian iman, dan bahwa Allah adalah setia, ya, sehingga Ia memberikan jalan keluar kepada kita, ya. Dia memberikan solusi melalui hikmat-Nya, melalui bijaksana dari Tuhan. Kita bisa tetap yakin bahwa apa yang kita pergumulkan, apa yang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukakan solusi jalan keluar karena Allah adalah setia. Dan Allah kita, tempat kita bergantung, ya, kasih karunia-Nya menguatkan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan masih melihat aspek yang lain dari gambaran, ya, yang lebih komplit, yang lebih lengkap tentang kesetiaan Tuhan dan bagaimana buah roh adalah kesetiaan terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Tentu kita akan lebih melihat itu dari pekerjaan Allah melalui kasih karunia-Nya dan bukan melalui hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat penjelasan ini dari Roma pasal 7, ya, Roma pasal 7. Mari saudaraku kita akan melihat kembali bagaimana peranan daripada kasih karunia Allah. Itulah yang terus membangkitkan kesetiaan di dalam diri kita, karena kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia, ya, di bawah kontrol kendali daripada kasih karunia Allah. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dari Roma pasal 7, ya. Saya akan membacakan banyak lumayan, ya, ayat-ayat yang akan kita baca, ya. Saya akan membaca mulai dari ayat 1, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, tapi ini kita melihat hanya barangkali, ya, poin-poin penting yang berhubungan dengan bagaimana kita memahami saat ini cara kerja Tuhan, ya, untuk membangkitkan kesetiaan di dalam diri kita, ya, bukan lagi, ya, karena kita tunduk kepada perintah-perintah yang lama yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi melalui pola-pola kehidupan yang baru, ya, ciptaan baru
Melalui kasih karunia-Nya kita dapat merasakan itu semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya dari ayat 1 akan saya baca, ya Roma pasal 7. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu masih hidup. Ya, jadi ini tentang ketaatan, ya kesetiaan. Tidak ada orang yang sudah mati bisa menjalani kesetiaan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu adalah bagian tanggung jawab dari orang yang hidup. Ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya sebab suaminya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Apa yang mau dijelaskan di sini Bapak Ibu Saudara? Ayatnya yang keempat yang mau dijelaskan di sini. Jadi hubungan suami istri itu hanya sebagai ilustrasi untuk menjelaskan maksud daripada Paulus tentang hubungan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Kristus saat ini. Di ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh apa? Oleh ketaatan kita? Tidak. Oleh tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus yang disalibkan. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Jadi ada pergantian di sini, ada pertukaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada pertukaran di sini, ya, Saudaraku, yang tadinya kita hidup menurut daging yang diperintah, digerakkan oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah hukum untuk daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan kasih karunia Allah itu adalah hukum untuk mengatur roh. Ya, nah, Saudara. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa sekarang ini kita sudah dianggap mati terhadap apa yang sudah ditebus dan yang sudah diselesaikan persoalannya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu hukum Taurat, perintah-perintah, ya, lebih dari 613 perintah-perintah hukum Taurat itu, semuanya itu sudah dibawa mati bersama dengan Yesus Kristus ketika Yesus, ya, disalibkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang kita lihat, ya, bahwa kita, ya, sudah menjadi milik Tuhan Yesus saat ini karena kita sudah bangkit bersama-sama dengan Dia, milik Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi itu menjadi informasi tentang kehidupan kita yang baru supaya kita berbuah bagi Allah. Dikatakan di situ, saudara-saudara, kita harus terus memahami, kita melihat bahwa kehidupan kita yang setia itu adalah kehidupan bersama Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, yang hidup di dalam kemuliaan selama-lamanya. Itulah hidup yang bisa berperilaku setia, ya, amin.
berperilaku setia kepada Tuhan adalah hidup yang sudah digantikan, ya, dari keadaan mati. Dahulu kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita, tapi sekarang kita sudah dihidupkan oleh kasih karunia Allah bersama dengan Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita mati kembali? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita dikatakan berbuah bagi Allah. Amin. Jadi ini adalah merupakan suatu cara. Hidup itu ada caranya, Bapak Ibu Saudara, bukan asal hidup. Ya, kalau asal hidup, lahir ke dunia ini asal hidup, itu namanya hidup yang dipimpin oleh dunia. Dipimpin oleh sistem, ya, yang dikendalikan oleh kehidupan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, tapi kita mempunyai cara yang baru. Saudara, setiap upaya mencapai sesuatu, ya, yang besar, sesuatu yang bernilai tinggi, kalau itu tanpa cara, Bapak Ibu Saudara, pasti gagal. Nah, maka karena Tuhan tidak mau lagi, tidak menginginkan lagi kita gagal di dalam menjalani kehidupan yang kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus, di mana kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal. Kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, dan ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Allah mau supaya kehidupan kita yang ditonjolkan itu adalah pola-pola, ya, sistem, kerangka berpikir, platform daripada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, kehidupan yang baru itulah yang perlu kita tampilkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi seperti, ya, kita menonton televisi misalnya, ada siaran, ada channel yang kita putar untuk menampilkan, ya, menampilkan gambar dan menampilkan berbagai macam kegiatan di sana. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Allah ingin memutar, ya, channel kehidupan kita bukan berdasarkan pola-pola kehidupan duniawi, karena itu sudah dimatikan oleh Yesus Kristus bersama dengan ketika dia disalibkan di Bukit Kalvari. Kita sudah bersama-sama dengan dia, jadi dianggap, diperhitungkan, sama juga dengan itu dibenarkan. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan karena kita bersama-sama dengan Kristus. Pada akhirnya kita dibangkitkan, ya, dari antara orang mati, dan kita berbuah bagi Allah. Ini merupakan pandangan, ya, paradigma, ya, baru, Bapak Ibu Saudara. Pola pikir, cara berpikir, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sedang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus atau di dalam pola-pola kesetiaan kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dari apa yang Paulus katakan, agar hidup kita berbuah bagi Allah, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan berbuah bagi keinginan daging kita, ya, Bapak Ibu Saudara, bukan menuruti cara berpikir kita yang taat kepada pola-pola pikir yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang tanpa pengertian yang benar, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang dunia juga taat, Bapak Ibu Saudara. Kalau soal taat itu, ya, mereka juga mempunyai sistem membangun karakter building, membangun etika moral, ya, yang sangat ketat, yang sangat luar biasa. Ya, mereka sangat taat di dalam hal bagaimana beragama, Bapak Ibu Saudara, dalam hal bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mereka menghargai sesama saudara seiman mereka, bagaimana mereka saling tolong menolong, luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau lihat dari cara-cara mereka membela kelompoknya,
ya membela ajaran mereka luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa mereka bukan orang-orang yang taat dengan prinsip-prinsip iman atau kepercayaan yang mereka punya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apapun mereka lakukan untuk membela keyakinannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini sama seperti bangsa Israel, orang Israel Bapak Ibu Saudara, sampai membunuh Tuhan pun mereka lakukan untuk membela keyakinan mereka. Dan keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang keliru, kesetiaan yang tanpa penyertaan Tuhan dan tanpa hikmat, dan itu adalah merupakan ketaatan, kesetiaan yang datang daripada kehidupan yang berdosa, ya Bapak Ibu Saudara, yang melawan ya pikiran Allah, ya saudaraku. Jadi ketaatan saja, ya kesetiaan saja, ya tidaklah secara otomatis, tidak serta-merta bahwa itu berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa di ayat 7 ini dikatakan ayat 5, maksud saya. Kita masih di ayat 5, ya, Roma pasal 7. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini dulu adalah ahli Taurat. Dia adalah Farisi. Sebelum dia diselamatkan Bapak Ibu Saudara, dia tahu persis ya bagaimana dia menggambarkan itu di Filipi pasal 3 bahwa dia orang yang sangat taat, ya, yang sangat jealous. Ya Bapak Ibu Saudara, dia sangat berhasrat kuat untuk menjadikan hukum Taurat sebagai penuntun kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Dia malah membunuh. Ya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah buahnya, berbuah bagi maut, kata dia. Ya. Nah, saudaraku, itu pengalaman dari pribadi dia sendiri. Jadi bagaimana kita bisa lagi mengatakan bahwa sekarang ini kita harus menaati perintah-perintah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dia berbuah bagi maut. Itu menjadikan dia sebagai orang yang begitu berhasrat untuk menentang kehendak Allah atas nama ketaatan, atas nama membela iman, atas nama mempertahankan ya kepercayaannya yang benar menurut dia, menurut dirinya sendiri, menurut manusia, ya, menurut kedagingan manusia yang selalu mengaku dirinya adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus memahami, karena justru tidak ada manusia yang mampu menaati hukum Taurat itu, maka Yesus harus menggantikan orang-orang yang tidak taat itu. Ya, semua manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang berbuat baik, ya, hanya Allah yang baik, hanya Yesus Kristus yang memadai ya perbuatan baiknya. Maka semuanya itu dilakukan melalui satu peristiwa kematian, melalui satu peristiwa penderitaan dan kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran itu harus ditebus dengan penderitaan, ditebus dengan kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus Kristuslah yang sanggup taat sampai di tingkat di mana ya Allah menghendaki itu menjadi persembahan. Tubuh Kristus menjadi persembahan yang harum, ya, persembahan yang berkenan kepada Allah, karena di dalam tubuhnya ya ada kekudusan, ada kesucian di dalam darahnya, ya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi satu-satunya cara, ya. Tadi kita di awal sudah berbicara tentang cara hidup yang ditebus oleh darah Kristus, Bapak Ibu Saudara, supaya berbuah bagi kemuliaan Allah. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, ya,
Ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku, telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Mana yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara di hadapan Allah? Pelayanan yang didasarkan pada pembacaan hukum Taurat, setiap minggu di gereja supaya jemaat melakukan perintah-perintah Tuhan yang tidak sanggup dilakukannya, ataukah pelayanan yang didasarkan pada iman kepada pekerjaan Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk berbuah bagi kemuliaan Allah dan berkenan kepadanya di dalam kondisi kehidupan yang baru. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Allah bagi kita, supaya kita hidup berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus, karena bukan kita yang memampukan diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang jangan merasa bahwa dia sanggup, itu adalah kesombongan. Jangan arogan kepada Tuhan, merasa sudah mampu, merasa sudah hebat, merasa sudah bisa, tidak memerlukan lagi firman Tuhan, merasa pikirannya sudah cerdas, sudah luar biasa. Itu adalah tipuan daripada iblis, dan itu adalah tipuan daripada daging, keinginan daging yang menjerat, menyeret pikiran manusia kepada kehendaknya sendiri. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, supaya kita jangan mengorientasikan lagi, mengarahkan lagi pikiran kita kepada keinginan-keinginan yang menurut diri kita sendiri, itu baik, tapi itu justru merupakan bibit-bibit kejahatan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita perlu memperhadapkan bagaimana menyeleksi keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita, kehendak kita. Bapak Ibu Saudara, itu diseleksi oleh setiap kebenaran firman yang dibagi dengan tepat, supaya kita bisa mengarahkan fokus kepada sasaran yang khusus yang Allah inginkan perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan menurut hayal kita atau imajinasi kita Bapak Ibu Saudara, karena itu sudah mati. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa di hadapan Tuhan. Hanya kerendahan hati, penundukan diri, Bapak Ibu Saudara, keberanian untuk berkorban di hadapan Tuhan, untuk kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Hanya dengan cara itu Allah, Roh Kudus, bisa menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Betapapun dunia ini begitu mencintai keinginan-keinginan dunia, dan bagaimana mereka menampilkan kehidupan mereka yang begitu semarak dan luar biasa menggiurkan, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap setia kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak konsisten dan konsekuen setia kepada kasih karunia Tuhan, keinginan dunia sudah siap menenggelamkan hidup kita, supaya kita kembali kepada kehidupan yang lama. Dan saudara harus tetap bertahan, dan pasti sanggup bertahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kita memang sanggup bertahan. Sanggup. Karena kita disanggupkan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita mempunyai kelebihan, sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Tidak. Itu sudah mati. Semuanya itu, saudaraku, Paulus bilang, itu bagaikan sampah yang harus dibuang. Keinginan-keinginan daging itu tidak membawa arti apa-apapun, meskipun secara kasat mata keinginan sesaat itu memang kelihatan bagus, kelihatan nikmat, kelihatan luar biasa, kelihatan membawa kesenangan. Tapi keinginan daging itu juga Bapak Ibu Saudara, salah satu adalah keinginan daging itu selalu menginginkan kesenangan-kesenangan
buat diri sendiri, ya Bapak Ibu Saudara. Dan sedangkan keinginan roh itu Bapak Ibu Saudaraku, ya seperti yang Paulus alami, yang Yesus katakan kepada Paulus, ya bahwa tidak akan bisa lepas daripada penderitaan karena kebenaran. Kalau saudara semakin kuat di dalam menyaksikan kebenaran Allah, maka saudara akan melihat betapa banyak orang yang menolak atau yang membenci, ya, yang memutarbalikkan fakta, ya Bapak Ibu Saudara, yang mengubah, ya, kebenaran Allah menjadi dusta. Itu yang dikatakan Paulus di pasal 1 Roma, kitab Roma ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saudaraku, ya, Paulus katakan jangan terlalu pede manusia dengan dirinya sendiri, karena manusia itu, saudaraku, sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya karena pertolongan Roh Kudus, kasih karunia Allah, kalau kita bisa berbuah bagi Allah, ya kita berbuah manis di hadapan Allah hanya karena pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, bukan dengan pengandalan diri sendiri. Saudaraku, mari kita lihat ya selanjutnya apa yang Paulus katakan di ayatnya yang kita baca di ayatnya yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi hukum Taurat itu hanya memberitahu jangan, 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 dan jangan. Bisakah memperbaiki? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Sanggupkah daging manusia itu mematuhi perintah-perintah daripada hukum Taurat? Tidak sanggup Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, aku akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam perintah-perintah hukum Taurat itu justru merangsang ya keinginan manusia itu untuk melakukan banyak dosa. Jadi kenapa jalan dari situ Bapak Ibu Saudara? Ya kita sudah tahu, manusia sudah tahu itu adalah ya di sana banyak ranjau ya yang bisa menjerat dan yang bisa meledak dan bisa mematikan. Tapi kenapa manusia Bapak Ibu Saudara masih mau lewat dari sana? Nah itulah yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia pasal 3 sudah kita bahas itu. Paulus katakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh, ya karena apa? Seperti keledai yang bodoh yang selalu mengulangi kejatuhannya dari jalan yang membuat dia tersandung, tapi masih juga dari sana, masih juga melewati bahaya, ya masih juga memaksakan dirinya untuk membela diri. Sudah tahu salah, sudah diberitahu kesalahannya, Bapak Ibu Saudara, tapi masih ngotot merasa diri paling benar. Itulah keinginan daging Bapak Ibu Saudara yang menjatuhkan banyak orang, yang menjauhkan banyak orang dari kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Langsung saja kita lihat dulu di ayatnya yang ke 14. Ya, ayat 14. Masih Roma pasal 7. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, ya, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Jadi tiap hari Bapak Ibu Saudaraku, hukum Taurat itu menjual ya manusia hidup di bawah kuasa dosa. Apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu perintah Tuhan itu kudus ya dan sempurna, tapi manusia tidak ada yang sanggup melakukannya. Maka saudaraku, Tuhan Yesus menebus hukum Taurat itu di dalam tubuhnya supaya dengan cara yang baru, hidup melalui pimpinan Roh Kuduslah manusia disanggupkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat,
Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus tahu sebab kita hidup di dalam tubuh yang fana ini. Di sini ada suatu konflik antara daging dan roh. Bapak Ibu Saudara, ada satu perjuangan ya di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita selalu memutuskan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, sementara keinginan daging mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita menjauh dari firman Allah, ya, supaya kita memaksakan keinginan kita sendiri tanpa mengkonfirmasi atau tanpa dicek sesuai dengan firman Tuhankah, Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjuang untuk menaklukkan, saudaraku, keinginan kita untuk menjadi taat sepenuhnya dengan kehendak daripada Roh Kudus. Itulah perjuangan kita di dunia ini, saudara-saudaraku. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Ya, saudaraku yang sangat luar biasa. Bagaimana Roh Kudus ya membangkitkan spirit kita, membangkitkan semangat kita, saudaraku, supaya kita selalu ya mengarahkan ketaatan kita dengan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-18. Ini yang mau saya jelaskan Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi perhatian secara khusus bagi kita di pagi hari ini. Ya, Roma pasal 7 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sebab aku tahu, ya, aku sadar, kata Paulus, ya, dia mewakili kita juga, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku, di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ada yang baik, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat itu. Paulus tahu betul, sadar betul, Bapak Ibu Saudara, tanpa campur tangan Roh Kudus, kalau hanya memandang dari pikiran, kemampuan bernalar manusia itu sendiri, Paulus katakan tidak ada sesuatu yang baik. Sekalipun bisa berbuat baik, itu berbuat baik menurut manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu nilai-nilai moral yang dibangun oleh kehendak manusia, ya, bukan atas pekerjaan Roh Kudus, bukan intervensi dan campur tangan daripada Roh Kudus, firman Allah, tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan baik di hadapan Tuhan. Jadi, saudara, sangat menarik ya, bahwa kualitas daripada perbuatan baik itu bukan asal saja berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat baik, ateis juga berbuat baik, komunis juga berbuat baik. Ya, orang yang menyembah pohon beringin juga berbuat baik. Ya, para penjahat dan pembunuh koruptor juga berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka juga menyumbang, memberikan kepada orang miskin. Kalau soal berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah adalah perbuatan baik yang digerakkan oleh Roh Kudus, karena orang yang percaya itu menerima ya jalan hidup berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan pengandalan diri lagi, bukan pengandalan imajinasi kita sendiri atau hayal kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita mempunyai nalar, kemampuan berpikir, ya, lalu kita menganggap bahwa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu keliru. Itu cara berpikir dunia.
yang terlalu pede dengan dirinya hanya karena dia mempunyai pengetahuan atau mempunyai kemampuan, mempunyai kesanggupan, keterampilan dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan dasar yang teguh dan itu bukan rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia yang berkenan kepadanya. Lalu apa rancangan Tuhan yang berkenan kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, mari kita lihat, kita teruskan dulu di ayatnya yang ke-19. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat, kata Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang yang tidak peka secara rohani, mana tahu membedakan, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Hanya mereka yang mempunyai kepekaan rohani berdasarkan tuntunan daripada firman Allah. Saudaraku, kesadaran untuk mengetahui bahwa apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak Allah, berdasarkan kesetiaan Allah, saudaraku, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang perlu ditingkatkan sebagai sebuah bentuk daripada kesadaran yang besar di dalam diri kita, pengandalan akan Tuhan, pengandalan akan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudaraku, kita bisa memahami hal itu sebagai bagian campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di ayat 20 dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu hadir padaku, ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu Saudaraku, berat sekali perjuangan itu, Bapak Ibu Saudara. Berat sekali untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan tidak mungkin dengan akal pikiran manusia berhasil itu. Hanya karena campur tangan Tuhan, amin. Hanya karena kemurahan hati Tuhan, hanya karena pimpinan Roh Kuduslah, jika saudara dan saya, semua orang yang percaya orang kudusnya Tuhan, kalau saudaraku, suatu saat saudara dan saya ketika berhadapan dengan Yesus Kristus di kursi pengadilan Kristus di masa yang akan datang, kalau Tuhan, kalau Yesus Kristus mengaruniakan upah yang besar bagi saudara dan saya, saudaraku, semuanya itu hanya karena campur tangan Tuhan dan kasih karunia-Nya, maka kita beroleh hasil yang berkenan kepada Tuhan di masa yang akan datang yang memuliakan Dia. Hanya karena campur tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita memikirkan apa yang Paulus katakan di ayatnya yang ke-24 dan 26, sekaligus saya akan membacakan ini, saudaraku. Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah teriakan, ini adalah seruan, dan Paulus mengerang, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh yang berdosa ini? Paulus katakan dari tubuh maut ini. Bapak Ibu Saudara, bisakah dengan akal pikiran manusia? Bisakah dengan ilmu pengetahuan? Bisakah dengan teknologi yang hebat? Bisakah dengan AI, artificial intelligence? Bisakah Bapak Ibu Saudaraku dengan segala pengetahuan manusia yang luar biasa, bisakah melepaskan dirinya dari tubuh maut ini, Bapak Ibu Saudaraku? Paulus katakan tidak bisa, saudaraku, sama sekali tidak bisa. Ya, dunia bukan tempat kita untuk bergantung mengalami perubahan dalam kehidupan kita ini. Sebab itu dia katakan di ayat 25, syukur kepada Allah. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu elaborasi yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus, bagaimana membedakan keinginan daging dan bagaimana membedakan kehendak Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, syukur bagi Allah oleh Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Tidak mampu nalar saudara, dan saya untuk memahami bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar itu berkenan kepada Tuhan. Itu cocokologi, cocokologi mencocok-cocokkan, dan itu adalah hanya rasionalisasi manusia Bapak Ibu Saudara, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa campur tangan daripada Roh Kudus, tanpa firman Allah yang dibagi dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin pekerjaan kita itu ada sesuatu yang menghasilkan buah dan mendapatkan upah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, karena manusia itu memang bisa beresonansi. Manusia itu bisa beresonansi, dan manusia itu bisa mempunyai suatu circular reasoning. Bagaimana dia bertanya, dia menjawab, punya metodologi, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat luar biasa, dan bahkan bisa mempunyai nilai-nilai akademis yang tinggi, tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Allah berdasarkan kebenaran firman kasih karunia. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus, logika kebenaran itu di hadapan Allah bisa diperhitungkan sebagai kebenaran, dan ini tidak bisa lepas daripada pimpinan Roh Kudus dan bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan yang menjadi basis daripada pijakan daripada cara berpikir kita, paradigma kita untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tidak cukup hanya 1-2 kali kita bisa membicarakan itu, karena ini adalah merupakan suatu kedalaman daripada pengetahuan akan kebenaran yang ditampilkan oleh hikmat surgawi melalui pertolongan Roh Kudus kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, supaya sebagaimana Allah katakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini ada begitu banyak mutiara-mutiara yang berharga. Kehidupan rohani kami terus dibangkitkan untuk semakin bersemarak di hadapan Tuhan, untuk bisa melihat bagian-bagian yang terpenting dalam kehidupan kami menjadi fokus pelayanan kami. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah visi misi kasih karunia Allah yang harus kami tempuh dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Seberapa panjang, seberapa lama lagi Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah banyak orang yang terberkati, banyak jiwa yang diselamatkan, dan banyak orang percaya yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, yang mempunyai kerinduan yang besar untuk terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dimuliakan nama-Mu Bapa dalam surga, dan diberkati semua saudara kami yang penuh kerendahan hati pada pagi hari ini bersama-sama kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak.